Shalom semuanya saudara, apa kabar? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kerinduan Tuhan untuk kita selalu mendekat kepadanya. Kerinduan Tuhan untuk selalu kita mencari wajahnya dan menikmati anugerahnya. Kita hanya sehebat hubungan kita sama Tuhan, kita hanya sekuat relationship kita sama Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau doa dulu yuk saudara. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Allah. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Urapi hamba-Mu, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Hati jemaat-Mu diberkati. Siapapun telinga yang mendengar, setiap mata yang menonton, setiap mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan salah berharap. Biasanya orang kalau lagi di masa sukar, dia cari pertolongan, yang penting ada yang nolong. Biasanya gitu ya. Yang penting ada yang nolong. Pokoknya siapa aja gak apa-apa, yang penting nolong. Makanya ada banyak orang larinya ke pinjaman-pinjaman online. Yang kalau legal sih masih enak ya saudara. Tapi kalau udah ilegal, pinjol yang ilegal, istilahnya menolong masalah sementara, tapi untuk jatuh lebih dalam lagi. HP saya penuh dengan WA-WA, DM-DM dari orang-orang yang, Pak, saya cuma pinjam 1 juta, tiba-tiba utangnya jadi 30 juta. Pak, saya cuma pinjam Pak untuk bayar kuliah, tiba-tiba harus gade rumah, gade mobil dan sebagainya. Karena terbayar atau berlipat-lipat kali ganda. Kayak sebuah skema, mohon maaf ya, skema setan yang terus menggulung. Sehingga masalah yang kecil jadinya jauh lebih besar. Ketika saudara dalam masa sukar, ingat, jangan salah berharap. Bagaimana cara berharap? Salah berharap adalah berharap kepada keluarga, berharap kepada teman. Kita berapa banyak orang yang kecewa karena datang kepada keluarga, mereka pikir, wah keluarga saya ini orang kaya nih. Ada seorang jemaat bersaksi sama saya, kakak beradik, ketika susah mereka sama-sama dari bawah. Dan ketika kakaknya sudah maju, sukses, kakaknya bilang sama adiknya, Dek, kalau ada apa-apa ngomong ya sama Koko. Kalau ada apa-apa ngomong ya sama Koko. Selalu asal ketemu, kalau ada apa-apa ngomong ya sama Koko. Kalau ada apa-apa ngomong ya sama Koko. Long story short, datanglah masa sukar dalam hidup mereka. Dan ketika masa sukar itu datang, dia datang ke rumah kokonya. Kakaknya naik motor. Datang dari jauh dia lihat kokonya, keponakannya atau adik atau anak dari kakaknya sedang main di depan halaman rumah. Dari jauh karena motornya namanya motor butut saudara, gitu. Jadi ketika mereka lihat, sama hal ketika lagi parkir motor sampai di dalam, tiba-tiba anak dari kakaknya, keponakannya udah nggak ada lagi. Tiba-tiba rumah sepi, pintu dikunci, dan ketika diketok yang keluar mbaknya, dan mbaknya bilang, ibu bapak nggak ada. Padahal dia tahu mereka ada. Dan beberapa waktu kemudian dia ketemu, dia ceritain sama kokonya, kakaknya, Kak saya punya masalah. Kan kakak dulu bilang kalau ada apa-apa ngomong. Dia ngomong sama kakaknya dan we know manusia berubah. Salah satu ciri yang selalu terjadi sama manusia adalah berubah. Manusia rajanya berubah. Hari ini dia ngomong A karena perasaannya lagi A. Tapi ketika perasaannya jadi B, bisa jadi perkataannya bisa B, atau bahkan mungkin C, D, E, atau bahkan mungkin bisa sampai Z. Berharap sama manusia pasti malu. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Allah dalam Mazmur 44 ayat 7 dan 8 mengatakan dengan sangat indah. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Allah berkata juga kepada bangsa Israel, jangan berharap kepada Mesir, jangan berharap kepada kereta-kereta kudanya, jangan berharap kepada pasukan yang begitu besar. Berharaplah kepada Tuhan. Ketika saudara punya masalah, saya mohon demi kasih Kristus, jangan salah berharap. Karena kalau saudara salah berharap, saudara yang kecewa, saudara yang malu, dan saudara akan lebih sakit hati lagi. Bukan berarti saudara nggak boleh minta tolong sama manusia. Sebelum minta tolong sama manusia, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah.
Apakah Tuhan mau tolong saya? Apakah Tuhan tolong langsung atau Tuhan pakai orang lain? Saya percaya Tuhan pakai orang lain, dan Tuhan juga bisa pakai dirinya sendiri untuk memberkati saudara dengan cara yang ajaib. Tapi maksudnya agar jangan kita menaruh harapan kita kepada manusia. Jangan salah berharap. Ketika saudara salah berharap, maka salah juga hasilnya. Ketika saudara salah berharap, maka salah juga endingnya. Yang pertama, jangan salah berharap. Yang kedua, ini kesukaan saya, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Jangan tinggalkan Yesus, whatever the price will be. Jangan lari dari Tuhan apapun yang terjadi. Tetap pegang Tuhan. Salah satu goal dari iblis ketika kita punya masalah adalah iblis mau kita meninggalkan Tuhan. Karena iblis tahu manusia hanya sehebat hubungannya sama Tuhan. Salah satu target iblis adalah bukan bikin saudara sakit, bukan bikin saudara miskin. Ending dari seluruh target iblis, grand design-nya, goalnya iblis adalah membuat saudara meninggalkan Yesus. Karena hanya Yesus yang menjamin keselamatanmu, karena hanya Yesus yang membuka hidupmu, karena hanya Yesus, kata Alkitab, the hope of the glory, harapan untuk kemuliaan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, ketika engkau dalam masa sukar, jangan bolong-bolong ke gereja, jangan bolong-bolong doa, malah jangan makin jauh dari Tuhan. Ketika ada badai, respon manusia pasti cari pegangan. Jangan salah cari pegangan. Ada orang cari pegangan pohon yang kelihatannya kuat, ketika dia pegang ternyata dalamnya lapuk. Ada orang cari pegangan, dia pegang di sebuah kayu yang kuat, ketika dipegang ternyata dalamnya akarnya nggak kuat. Pegang batu karang yang teguh, namanya Yesus. Tetap tinggal dalam Tuhan. Justru di masa-masa sukar ini, rajinlah cari Tuhan. Di masa sukar ini rajin terima tubuh darah, terima pengurapan, hidup dalam pertobatan, nangis sama Tuhan, hancur hati sama Tuhan, berlutut sama Tuhan. Orang yang model gitu, Tuhan bukan hanya mengangkat hidupnya, tapi Tuhan akan mengembalikan lipat kali ganda, dan Tuhan akan mempermuliakannya. Semua orang di muka bumi mengalami masa sukar. Semua orang mengalami masa sulit. Ada yang lolos, ada yang gak lolos. Ada yang gagal, ada yang menang. Ada yang menang dengan cara yang kotor. Ada juga orang yang menang dengan caranya Tuhan. Kalau saudara menang dengan cara yang kotor, gak akan lama. Kalau saudara menang dengan cara Tuhan, indah, mulia, nyaman, dan luar biasa. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang saudara tahu sedang bergumul dengan hidupnya. Bagikan kabar yang sukacita ini kepada mereka yang saudara tahu sedang melewati masa sukar. Dan kalau saudara tidak keberatan, tolong tulis kolom komentar di bawah. Ucapkan imanmu, apa yang sedang kau alami, dan perkatakan imanmu, agar kita sama-sama saling menguatkan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin kami. Hatiku percaya, kami percaya Tuhan gak akan pernah permalukan kami. Hatiku percaya, selalu ku percaya,
selalu ku selalu ku percaya. Karena iman, Musa dapat memasuki seluruh mimpi yang menjadi kenyataan. Karena iman, Abraham memperoleh anak keturunan yang dijanjikan. Karena iman, Daud mengalahkan Goliat. Karena iman, Gideon bisa ada di tempat ini. Agar karena iman juga kemenangan Tuhan sediakan. Bye-bye.